A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Pada kesempatan ini kita akan membahas perkara yang berhubungan dengan irfan amali atau tasawuf, khususnya terkait masalah sair suluk. Kita akan membahas terjemahan risalah Zadus Salik, bekal para pesalik, satu risalah singkat dari Mullah Faid Kashani. Mullah Faid Kashani ini di samping sebagai murid Mullah Sadrah, beliau juga merupakan menantu dari Mullah Sadrah. Beliau adalah seorang arif dan dalam ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu naqli sangatlah luas, dan dalam ilmunya demikian juga tentunya mewarisi filsafat hikmah muta'aliyah dari gurunya Mullah Sadrah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala serta keselamatan atas hamba-hamba yang menjadi pilihannya. Amma ba'du. Ini adalah suatu risalah yang diberi nama Zadus Salik, bekal para pesalik, yang ditulis dalam rangka memberi jawaban pada seorang penanya tentang bagaimana sair suluk di jalan hak subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkanmu dengan ruhnya. Sebagaimana perjalanan badan materi, perjalanan suri yang terdiri dari permulaan, bidayah, akhir atau nihaya, penuntun atau mursyid, bekal, kendaraan, teman, serta penunjuk, maka semua perkara-perkara itu juga ada dalam perjalanan atau safar maknawi yang merupakan perjalanan ruh ke sisi hak subhanahu wa ta'ala. Permulaannya kejahilan dan kekurangan tabiat yang terbawa dengan sendirinya dari perut ibu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Akhirnya, maksudnya akhir perjalanan, yaitu kesempurnaan hakiki di atas dari seluruh kesempurnaan. Dan itu adalah sampai
atau wusul pada hak subhanahu wa ta'ala. Perlu kita pahami bahwasanya perbedaan antara ilmu akhlak dengan ilmu irfan, ilmu akhlak tujuannya adalah memperbaiki akhlak kita, menyempurnakan akhlak mulia kita. Akan tetapi pada ilmu tasawuf dan irfan amali tidak hanya penyucian nafs untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak, tapi yang menjadi tujuan utama adalah wusul pada hak subhanahu wa ta'ala, yakni perjalanan sampai kepada hak subhanahu wa ta'ala. Beliau sendiri membawakan landasan dalam persoalan ini, yaitu ayat suci yang artinya dan sesungguhnya kepada Tuhanmu tempat berakhir. Juga beliau membawakan ayat, wahai manusia, kamu dengan penuh kesungguhan kembali menuju kepada Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Jarak dalam perjalanan yaitu tingkatan-tingkatan keilmuan dan pengamalan di mana ruh akan melewati semuanya setapak demi setapak. Apabila memulai pada jalan yang lurus, sirat mustaqim, syariat suci Islam, yang merupakan jalan para aulia dan orang-orang suci, maka dia adalah pesalik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan maka mencerai-beraikanmu dari jalannya. Kesempurnaan ini terurut sebagian di atas sebagian. Ya, yakni kita harus menempuh setapak demi setapak dari tingkatan yang bawah menuju tingkatan yang atas. Sehingga apabila kesempurnaan terdahulu tak terlewati, maka tidak akan sanggup berpindah pada kesempurnaan berikutnya. Sebagaimana dalam perjalanan materi, kalau jarak terdahulu belum terlewati, tidak akan sanggup melangkah pada jarak yang berikutnya. Stasiun-stasiun perjalanan, manazilus sa'ir, yaitu sifat-sifat terpuji dan akhlak mulia yang merupakan kondisi-kondisi dan kedudukan ruh. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya pertama tentu kita harus menempuh penyucian jiwa dan ruh, menghilangkan seluruh sifat-sifat buruk dan mengisi sifat-sifat baik pada nafs. Ya, yang akan berpindah dari yang satu kepada yang lain, yang lebih atas tingkatannya secara bergradasi. Di dalam metode menempuh perjalanan penyucian ini dikenal ada 3 istilah, yaitu tahalli, tahalli, dan tajalli. Pertama, pengosongan dari sifat-sifat
buruk, seluruh sifat-sifat buruk mestilah hilang dari diri salik. Yang kedua, memperoleh seluruh sifat-sifat baik. Nah, nanti ketika semua sifat-sifat baik ini terimplementasi pada kehidupan, dia akan mendapatkan pancaran dan manifestasi dari sifat-sifat sempurna ilahi yang disebut dengan tajalli. Stasiun pertama atau tingkatan pertama yang mesti ditempuh salik adalah bangkit, yang secara istilah disebut yaqzah, bangun dari ketertiduran dan kelalaian, bangun dari ketertiduran alam materi. Sedangkan tingkatan akhir adalah tauhid, yaitu usul sampai pada hak subhanahu wa ta'ala, yang mana ia adalah tujuan tertinggi dari perjalanan. Adapun secara detail stasiun-stasiun ini disebutkan dalam kitab Manazil As-Sairin karya Haja Abdullah Ansari. Jadi kitab Manazil As-Sairin ini dijelaskan tentang seluruh perjalanan yang mesti ditempuh. yakni ada 100 stasiun yang mesti ditempuh oleh seorang salik. Penuntun di dalam safar adalah totalitas kesungguhan dan perjuangan maksimal serta keseriusan dalam menempuh tingkatan-tingkatan dalam bentuk mujahadah dan riyada nafs, menanggung beban-beban tanggung jawab syariat dari fardu-fardu, sunat-sunat atau mustahab, dan adab-adab, mengawasi dan menghisab nafs, yaitu murakabah dan muhasabah nafs, detik demi detik, serta memutuskan dan memastikan tekad hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman ilahi yang artinya bersungguh-sungguhlah beribadah hanya kepadanya. Atau di dalam firman-Nya yang lain, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, niscaya kami akan menunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bekal dalam safar. Bekal pada safar atau perjalanan ini adalah ketakwaan. Firman Tuhan, dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Takwa ibarat menegakkan apa yang diperintahkan padanya oleh pembuat syariat dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya atas dasar basirah, sehingga hati dengan cahaya syariat dan pancaran taklif siap menerima manifestasi ma'rifat dari hak azza wa jalla. Firman ilahi, dan bertakwalah pada Allah, niscaya Dia akan mengajarmu. Wattaqullaha wa yu'allimukum. Sama halnya perjalanan materi, jika dari bekal tidak mendapatkan kekuatan, badan tidak akan sanggup menempuh perjalanan. Begitu juga musafir maknawi. Jika takwa dan kesucian yang tersyariatkan, lahir dan batin,
tidak menopang dan menguatkan ruhnya, maka ilmu, ma'rifat, alam quds, dan akhlak terpuji yang terurut atas takwa, yakni semua ini diperoleh dari takwa, tidak akan memanifestasi pada dirinya. Perumpamaan ini seperti seorang di malam gelap gulita, di tangannya ada pelita. Dengan cahaya pelita itu dia melihat jalan dan bepergian. Setiap satu langkah dia melangkah, setapak jalan itu menjadi terang dan dengan itu dia melangkah berikutnya. Demikianlah sampai dia tidak dapat melangkah lagi dan tidak dapat bepergian. Tidak ada terang, dan jika tidak ada terang, dia tidak akan dapat melangkah lagi. Penglihatan itu adalah kedudukan ma'rifat, sedangkan bepergian itu adalah kedudukan amal dan takwa, kedudukan amal saleh dan takwa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengamalkan apa yang dia ketahui, Allah mewariskan padanya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal tanpa ilmu dan ma'rifat, dan tidak ada ilmu dan ma'rifat kecuali harus dengan amal. Maka barang siapa yang memiliki pengetahuan, hendaklah pengetahuannya diarahkan pada pengamalan. Dan barang siapa yang tidak mengamalkannya, maka tidak ada ma'rifat baginya. Ingatlah, sesungguhnya iman itu sebagiannya dari sebagian. Sebagian di atas sebagian. Demikianlah diisyaratkan dalam riwayat dari Imam Shadiq. Dalam perjalanan materi juga, seseorang yang tidak mengetahui jalan tidak akan mencapai tujuan. Dalam perjalanan maknawi, siapa yang tidak memiliki basira dalam beramal tidak akan mencapai tujuan. Orang yang beramal tanpa basira seperti orang yang berjalan tanpa arah. Tidaklah menambah padanya dengan banyak perjalanan itu kecuali kejauhan. Kendaraan safar ini adalah badan beserta kekuatannya. Di dalam perjalanan materi, jika kendaraan lemah dan cacat, tidak akan dapat menempuh jalan. Demikian juga dalam safar maknawi, jika badan tidak sehat dan tidak punya kekuatan, tidak akan sanggup mengerjakan apa-apa. Tidak sanggup mengerjakan amal dan ibadah. Maka memenuhi kebutuhan hidup dari sisi ini adalah niscaya, adalah daruri. Dan apa yang untuk darurat, apa yang untuk niscaya harus dengan kadar yang darurat. Oleh sebab itu menuntut yang lebih dari cukup untuk kehidupan akan menjadi penghalang dari suluh. Jadi keniscayaan terpenuhi kebutuhan daruri bagi badan supaya ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tetap harus kerja untuk memenuhi kadar kebutuhan yang daruri. Adapun untuk mencari lagi lebih daripada kadar yang daruri yang dibutuhkan untuk kehidupan, ini sudah menjadi penghalang dari suluh. Kenapa? Rahasianya,
Karena kalau ingin mencari kelebihan untuk kehidupan dunia ini, maka akan menyibukkannya. Menyibukkannya pada pekerjaan tersebut, dan sangat sedikit orang yang disibukkan pekerjaan sanggup juga istiqamah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikatnya, jika sudah ada keinginan untuk mendapatkan kelebihan dari yang cukup, dari yang daruri bagi kehidupan, di situ juga sudah terdapat bias keinginan terhadap dunia. Dan dunia itu tercela, di mana telah diberitakan tentang kerendahannya. Adapun perumpamaan kelebihan itu atas pemiliknya hanyalah seperti kerumitan dan kesulitan. Akan tetapi kadar darurat darinya masuk dalam perkara akhirat, dan memperolehnya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jika seseorang tidak memberi kesempatan singgah bagi kendaraan dalam perjalanan, yaitu memberi badan di sela-sela perjalanan untuk memperoleh makanan, dalam hal ini kendaraan untuk merumput, ia tidak akan dapat meneruskan perjalanannya. Dalam safar maknawi, jika badan dan kekuatannya dibiarkan saja sehingga apa saja keinginan-keinginannya diturutkan, serta tidak mengikatnya dengan adab-adab dan sunat-sunat tersyariatkan, dan tali kendalinya tidak dikekang, maka jalan hak tidak mungkin akan dapat dijalani. Kawan dalam perjalanan. Adapun kawan dalam safar adalah para ulama, orang-orang saleh, dan orang-orang yang banyak ibadah dalam suluk, yang mana satu dengan lainnya saling membantu dan saling menolong. Sebab setiap orang tidak cepat mengenal aibnya sendiri, tetapi cepat tahu pada aib orang lain. Pepatah kita dalam bahasa Indonesia, semut di seberang lautan nampak jelas, akan tetapi gajah di pelupuk mata tidaklah terlihat. Ya, setiap orang tidak cepat mengenal kekurangannya, tetapi kekurangan orang lain, aib orang lain, ya cepat dia kenal. Jadi jika beberapa orang bersama-sama menyempurnakan diri dan satu sama lain saling memberitahukan aib dan celanya, mereka bisa melewati jalan tersebut dan mereka bisa aman dari pencurian dan pelanggaran pada agama. Sebab setan itu lebih dekat pada orang yang sendirian daripada orang yang berjamaah. Dan tangan Allah di atas orang-orang yang berjamaah. Jika salah seorang keluar dari jalan, maka yang lainnya akan mengingatkannya. Tetapi kalau sendirian, jika berhenti, akan berhenti seterusnya. Pembimbing dalam safar. Pembimbing dalam safar tentunya yang paling utama adalah Nabi suci Khatam sallallahu alaihi wasallam serta para imam ma'asum alaihimussalam. Mereka semua adalah penunjuk dan pembimbing jalan, dan mereka telah letakkan sunat-sunat dan adab-adab, serta mereka telah sampaikan mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk.
beliau sendiri telah melewati jalan ini dan beliau telah memesan umatnya untuk mengikutinya dan meneladaninya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul Allah teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan juga ayat suci Al-Quran, katakanlah jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi jika mencintai Allah dan ingin sampai kepadanya, maka ikutilah Nabi SAW. Fattabi'uni. Jika mengikuti jalannya, ya barulah akan memperoleh yuhibbukumullah. Ya, niscaya Allah akan mencintai kamu. Apa yang telah mereka dapatkan, mereka perintahkan pada pengikutnya. Mereka perintahkan pada pencintanya. Demikianlah telah diketahui dari riwayat-riwayat muktabar lewat jalur ahlul bait tentang perkara yang salik wajib atasnya dan tidak boleh sama sekali mengabaikannya. Perkara tersebut sesudah mendapatkan akidah yang benar, sudah mendapatkan keyakinan yang benar, terdiri atas 25 perkara. Insya Allah kita akan membahas 25 perkara ini yang mesti dijalani seorang salik untuk sampai pada puncak tujuan perjalanan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.